hanya karena ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku sangat bahagia karena minggu ini aku akan segera melahirkan anak yang aku kandung. Aku dan suamiku begitu bahagia. Kami sudah tak sabar ingin segera bertemu dengan anak yang kami harapkan selama ini. Tiba di malam hari, aku merasakan sakit yang luar biasa. Kupikir aku akan segera melahirkan. Aku segera meminta kepada suamiku untuk diantarkan ke rumah sakit. Suamiku dengan sigap segera membawaku ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, aku segera diperiksa oleh dokter. Dan benar saja, aku sudah bukaan 3. Aku pun menunggu pembukaan berikutnya. Lama sekali, kurang lebih hingga 12 jam. Aku mengalami rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dokter berkata, jika sampai jam sekian tidak ada penambahan pembukaan, lebih baik operasi sesar saja. Tapi aku tetap kekeh ingin melahirkan secara normal. Untunglah Allah menjawab doa-doaku. Sebelum waktu yang ditentukan oleh dokter, aku bisa melahirkan putraku dengan selamat. Meskipun kondisiku sempat drop dan hampir pingsan karena kelelahan. Setelah melahirkan itu, aku harus dirawat karena kondisiku yang masih lemas. Setelah beberapa jam bayiku lahir, dokter menyarankan agar aku memberinya ASI. Tapi setelah dicoba, ASIku tak keluar sama sekali. Tapi menurut dokter, mungkin harus menunggu beberapa jam lagi agar bisa keluar ASInya. Tapi sampai agak beberapa lama, ASIku juga tak keluar. Dan aku melihat raut wajah suamiku sudah tidak enak. Tapi aku tidak tahu dia kenapa. Aku masih berpikir mungkin saja suamiku kelelahan. Di rumah sakit saat bayiku menangis karena haus dan lapar, dokter memberikan susu formula. Di situ aku melihat wajah suamiku semakin tak enak. Aku tidak tahu apa yang suamiku pikirkan. Dan aku merasa apa yang dokter lakukan itu suatu keputusan yang tepat sebagai pertolongan pertama untuk bayiku. Kebesokannya aku sudah boleh pulang. Aku pun mulai merawat bayiku di rumah, dibantu oleh suami dan juga ibu mertuaku. Karena sampai hari itu juga ASIku belum keluar, aku pun lanjut memberikan susu formula untuk anakku, karena tak mungkin aku membiarkan dia kelaparan. Di saat aku sedang memberi susu formula untuk bayiku, tiba-tiba suamiku datang. Dengan marah, dia membanting botol susu itu di hadapanku dan juga ibu mertua. Sudah kubilang, jangan diberi susu itu nggak bagus buat anak kita, teriak suamiku dengan nada yang sangat tinggi. Wajahnya begitu marah, bahkan pipinya sampai merah, urat-urat di lehernya pun sampai keluar. Aku benar-benar ketakutan, tak kusangka suamiku begitu marah melihatku memberikan susu formula untuk bayi kami. Itu pun aku terpaksa melakukannya. Aku sudah berusaha agar ASIku bisa keluar. Aku juga sudah minum jamu ini dan itu, serta obat dan vitamin untuk pelancar ASI. Namun sampai detik itu pun belum ada. Aku juga tidak tahu bagaimana aku harus usaha lagi. Tapi suamiku tidak mau mengerti. Dia menganggap aku yang manja dan tidak mau berusaha lebih. Aku hanya bisa terdiam melihat kejadian tadi. Aku pun hanya menangis. Apa yang harus aku lakukan, aku tidak tahu. Bayiku pun semakin menangis karena dia sangat lapar. Suamiku lalu mengambil bayiku dari pelukanku. Dia membawa bayi kami keluar kamar. Aku pun masih menangis karena aku benar-benar syok dengan kejadian tadi. Dari dalam kamar, aku mendengar ibu mertua berbicara dengan suamiku. Kenapa kamu marah kepada istrimu seperti itu? Ibu tahu kamu ingin yang terbaik untuk anakmu. Istrimu pun juga. Dia sudah berusaha agar ASInya bisa keluar. Tapi memang tidak bisa. Mau diapakan lagi? Tidak semua wanita bisa mengeluarkan ASI setelah melahirkan. Tidak semua wanita seberuntung itu. Kamu sebagai suami seharusnya mendukung dia. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu kasar terhadap istri.
Istrimu sudah berjuang untuk melahirkan anak kamu, sama seperti ibu juga berjuang demi melahirkan kamu dulu. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu kasar seperti ini, apalagi terhadap perempuan. Itu istrimu sendiri yang sudah melahirkan anak, bertaruh nyawa untukmu. Hanya karena ASI, kamu membentaknya seperti itu. Kamu itu suami macam apa? Harusnya kamu bisa berpikir kalau tak mudah menjadi seorang ibu. Sekarang kamu minta maaf kepada istrimu, dan jangan biarkan anakmu kelaparan karena keegoisanmu itu. Begitulah percakapan antara ibu mertua dan suamiku. Aku pun masih menangis. Aku bahkan semakin sedih mendengar ucapan itu. Aku tak menyangka ibu mertuaku benar-benar membela aku sampai seperti itu. Bahkan dia tak segan memarahi anaknya hanya demi aku. Tapi sampai saat itu, suamiku masih terdiam. Dia juga tidak membawa bayi kami ke dalam kamar dan memberikannya lagi padaku. Aku tidak tahu, aku masih menangis. Hingga tak berapa lama, bayiku menangis dengan sangat keras lagi. Barulah suamiku masuk dan memberikan bayi itu kepadaku. Lalu suamiku pergi. Tak berapa lama dia datang kembali, membawa botol susu yang baru dan memberikannya padaku. Di saat itulah suamiku meminta maaf dan berjanji akan berubah dan tidak egois lagi. Aku bersyukur, meskipun aku masih syok, tapi aku bahagia karena suamiku sudah bisa menerima keadaan yang ada. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.